Sahibul Fadilah Mudirul Ma'hadil Hasan Litarbiyatil Islamiyatil Hadithah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Satori Ismail MA. Fadilatu Raisi Muassasati Bima'hadil Hasan Litarbiyatil Islamiyatil Hadithah Dr. Muhammad Khairin MA. Siyadata Jamiul Ustadzah wal Asatidatil Kiram wa ya ayyuhal haflul karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khutbatul iftitah lisanatid dirasiyah al-jadidah Bima'hadil Hasan Litarbiyatil Islamiyatil Hadithah Yaumas Sabti Ats-Tsamin min Agustus Sanata alfaini wa ishrina. Awalan al-iftitah. Hayya naftatih barnamijana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tsaniyan qiraatul Quran sayaqumu biha al-Ustadz Muhammad Al-Amin Al-Hafidh. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma kana li ahlil madinati wa man hawlahum من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل
طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alullaha ta'ala an ayyaj'alana mimman yastami'una al-Qur'an fayattabi'una ma ahsanah. Thalithan, qira'atul ususil khamsah yatluha alaina talibun ma'a musyarakatil hadirin. Falyatafaddal mashkura. Afwan, karir ma'al musyarakah. Semuanya ikuti. Ma'al musyarakah. Karir min awal. Isma. Kariru. Rabi'an, al-kalimatul ula min naibi mudiril ma'hadil hasan li tarbiyatil islamiyatil hadithah al-ustad al-mukarram Imam Thariqur Rahman Syah Esfil'i. Falyatafaddal mashkura. Siyadata Mudiri Ma'hadil Hasan Litarbiyatil Islamiyatil Hadithah Al-Ustadz Dr. K.L.Haj Ahmad Sattar Ismail MA, Siyadata Rais Muassasah Al-Hasan Al-Islamiyah Ustadz Dr. Muhammad Khairin MA, wa Siyadata Ru'asail Aqsam wal Asatidah wal Ustadat wa tullabi al-mahbubun, uhayyikum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tashilan li wa tafhiman lakum jami'an, takallamu huna bil lughatil Indonesia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Semoga kita semua terus mendapat keberkahan dan tentunya sehat walafiat. Pada hari ini insyaallah kita adakan khutbatul iftitah sebagai pembukaan belajar kegiatan pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Modern Al Hasan.
Walaupun harusnya Juli, tapi karena kondisi wabah ini alhamdulillah kita tetap lakukan. Berdirinya saya di sini hanya ingin menginformasikan beberapa hal khususnya kepada pimpinan, kepada mudir kita, yaitu total santri kita saat ini untuk putra baik SMP maupun MA saya tidak rinci 539, kemudian putri 267, totalnya 806. Kemudian data sampai sekarang yang belum hadir, putra itu 10, putri 6 orang. Jadi yang hadir sekarang 790 putra dan putri. Cuma putri sekarang belum ikut insyaallah karena tempat dan lain hal, khutbah iftitahnya di lain waktu insyaallah Ustaz. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan, alhamdulillah kegiatan kita sudah mulai yang kelas 2 sampai kelas 6. Kemudian kelas 1 baru selesai morsa tadi malam. Insyaallah nanti kegiatannya direncanakan oleh divisi kepesantren dan semuanya kegiatan rileks. Khusus untuk kelas 1 akan ada pelajaran atau mawad ma'had faqat Ustaz. Jadi mawad al-lughawiyah wal mawad ad-diniyah. Nanti insyaallah kita akan serahkan ke Ustadz sebelum hari Senin, dan mereka semua hari Senin sudah mulai belajar, tapi dikondisikan bagaimana kuat dulu cara ibadahnya, sholat wudunya, bahasa Arabnya, mereka kuat dulu untuk beberapa bulan kira-kira sebelum nanti belajar semua pelajaran. Itu informasi yang kedua. Kemudian yang ketiga juga ustadz-ustadz alhamdulillah semuanya hadir, cuma ada beberapa yang izin. Ini yang izin ke saya Ustadz Ahmad Mudathir, beliau harus pulang kampung karena istrinya akan melahirkan Ustadz. Jadi sekarang sudah tanggalnya, harusnya tanggal 3 kemarin katanya. Kita doakan semoga istri beliau melahirkan dengan sehat, selamat, ya lancar semuanya. Itu saja informasi dari kami, tidak panjang lebar karena nanti dengarkan anak-anak semua dan ustadz-ustadz dan ustadzah. Yang terpenting kita mendengarkan nasihat taujihat dari mudir kita, dari ustadz kita untuk membangkitkan semangat kita khususnya yang baru nih. Ya, ahlan wa sahlan buat yang baru, kemarin Ustaz sudah sampaikan di pertemuan Morsa insyaallah. Itu aja, tidak panjang kalam. Aku lu qauli hadza, al-'afwu minkum min kullil khata'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatu tsaniyah min raisi muassasati Bima'hadil Hasan li Tarbiyatil Islamiyatil Haditsah, Dr. Muhammad Khairin MA. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala habibukum wa nabiyyukum wa rasulukum sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil muhtaram Fadilatul Ustadz Dr. Ahmad Syatari Ismail
biwasfihi Mudiru Ma'hadil Hasan Fadilatul Asatidah wal Ustadat wa arfa' taqdiri wa ihtirami wa tamjidi ila tullabina al-qudama wal judud fa illa tullabina al-judud uridu an arfa' mawaddati wa ihtirami lakum ahlan wa sahlan fi hadhihi al-muassasah al-ariqah al-mubarakah biidznillah fayusurruni wa yasurruna jami'an bikudumikum wa biltihaqikum fi hadhihi al-muassasah wa fi hadzal ma'had al-mubarak fala ansa an arfa ihtirami wa tamjidi ila tullabina al-qudama fa isma'u qawli ala annakum al-qudwah liman ja'a ba'dakum fal qudama qudwah lil judud. Santri yang baru, selamat datang di Pesantren Al-Hasan. Kami semua para guru, para asatid merasa teruja, berbangga karena telah memilih Al-Hasan sebagai tempat untuk belajar. Adapun kepada anak-anakku santri yang lama semangatnya tetap baru apa lama juga? Lama. Yang lama semangatnya lama atau baru? Semangatnya kudu baru dong. Masa semangatnya lama? Pertanyaannya diulangi atau enggak dipahamin? Santri lama adalah qudwah, teladan bagi santri yang baru. Kemalasan yang ditunjukkan oleh sebahagian santri lama akan dicontoh oleh santri-santri baru. Kunu qudwatan li ikhwatikum al-judud. Yang kedua, saya perlu mengingatkan kepada kita semua tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan tentang visi tujuan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Tujuan Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengidharkan agama. Idhar itu artinya apa? Jelas. Nampak. Siapa yang kuat akan terlihat. Siapa yang pandai akan menjadi rujukan. Siapa yang rajin akan terlihat jelas. Dan Rasulullah dihadirkan, diutus oleh Allah untuk mengidharkan agama. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi. Agar supaya tugas mulia ini sukses, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua modal utama kepada Rasulullah. Modal yang pertama adalah bil huda. Modal yang kedua adalah wadinil haq. Ketika Rasulullah meninggal, wafat, tugas ini diterukan oleh khalifah setelahnya. Diteruskan oleh khalifah setelahnya. Dilanjutkan oleh generasi setelahnya.
Dan Rasulullah pun telah menetapkan bahwa yang paling layak untuk meneruskan perjuangan Rasulullah adalah al-ulama'u warathatul anbiya. Penerus Nabi itu adalah para ulama, dan antum adalah calon-calon ulama di masa datang. Dan antum adalah calon-calon ulama pewaris Nabi di masa depan. Dan Rasulullah sukses menjalankan visi misi kenabiannya. Yang pertama adalah bil huda, dan yang kedua adalah wadinil. Al-huda itu artinya apa? Hah? Al-huda apa artinya? Kelas 5 mana? Aina sautukum ayyuhal qudama. Al-huda, ma ma'na al-qudama? Ma ma'na al-huda? Petunjuk. Petunjuk orang Islam itu apa? Al-Quran, ya. Dan al-hadis. Jadi Nabi Muhammad sukses menjalankan agamanya, menyebar ke seluruh pelosok dunia, timur ke barat, membentang dari utara ke selatan. Kesuksesannya karena bil huda. Dan yang kedua adalah dinul haq. Dinul haq itu apa? Islam. Islam itu ya kalau enggak Al-Quran ya hadis. Al-Quran dan hadis itu ya Islam. Lalu apa pentingnya Allah menyebut bil huda, dan apa pentingnya Allah menyebut al-dinul haq, dinul haq? Ternyata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan al-huda itu adalah al-ilmun nafi'. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan al-huda adalah dengan apa? Al-ilmun, ilmu yang bermanfaat. Dan masih juga menurut Ibnu Katsir ketika menafsirkan wadinul haq, wadinil haq, itu ditafsirkan dengan al-amalus salih. Sehingga Nabi Muhammad SAW sukses mengizharkan agama Islam di atas seluruh agama. Itu adalah yang pertama dengan ilmu, dan yang kedua adalah dengan amal soleh. Kalau bahasa modern orang menyebutnya dunia ini digenggam dengan science, dan yang kedua digenggam dengan contribution, dengan ilmu dan kontribusi. Siapa yang ilmunya tinggi akan menjadi rujukan, dan siapa yang memiliki kontribusi dia akan dicari oleh orang. Ilmunya tinggi tapi miskin kontribusi, ditinggal sama orang. Banyak kontribusinya tapi enggak memiliki ilmu, dipermainkan sama orang. Jadi kalau seandainya kita ini ingin mengizharkan agama Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW dulu buat, maka dua hal yang harus dipegang. Yang pertama adalah yang kedua adalah kepedulian, kontribusi, spirit berbagi, spirit menyelesaikan masalah. Tidak ada satupun negara di atas dunia ini yang menjadi penguasa dunia melainkan ilmunya tinggi. Semua negara-negara hebat yang sekarang menentukan peta dunia adalah negara-negara yang memiliki indeks keilmuan yang sangat tinggi. Ada yang pernah dengar namanya Finlandia? Ada yang pernah dengar namanya Jerman? Ada yang pernah dengar namanya Jepang? Ada yang pernah dengar negara namanya Mali? Benar. Juzur Qamar? Benin?
Ivory Coast, nggak ada yang tahu. Kenapa? Sebab yang kedua tadi adalah deretan negara-negara yang memiliki tingkat pengetahuan yang sangat rendah. Maka kalau ingin mengidharkan Islam, sekarang adalah waktunya yang paling tepat untuk menempa diri. Terakhir nasihat saya bagi kita semua yang ingin menuntut ilmu, saya ingin membaca sebuah nasihat yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Fa'lam ayyuhal harisu al-muqbilu ala iktisab ila ala iktibasil ilmi. Dengarkanlah wahai para pelajar yang memiliki semangat untuk belajar, yang memiliki sifat yang sangat rajin. Al-mudhiru min nafsihi sidqar raghbah, yang nampak di dalam dirinya semangat cita-cita mencapai keilmuan. Wa fartat ta'atushi ilaihi, dan orang-orang yang memiliki spirit, semangat, tekad membaca untuk menuntut ilmu. Dengarkan semua ini. Annaka in kunta taqsud bi talabil ilmi, apabila kalian memiliki tujuan niat untuk menuntut ilmu itu adalah al-munafasah, berlomba-lomba, champion, wal mubahah, dan berbangga-bangga, rajin menuntut ilmu tapi untuk berlomba, rajin menuntut ilmu tetapi untuk berbangga, wa taqadduma 'alal aqran, ingin menang dari yang lain, ingin menjadi orang yang hebat di tengah-tengah kawannya. Dengarkan ini semua. Wastimalata wujuhin nasi ilaihi, supaya mendapatkan perhatian dari kalangan teman-temannya. Kalau pinter nanti dilihat, kalau pinter nanti menjadi rujukan, kalau pinter nanti dihargai mahal, kalau pinter. Wa jama'a khitamad dunya, dan belajar dalam rangka untuk menghimpun gebiarnya dunia. Ketahuilah fa anta sa'in fi hadmi dinika, sesungguhnya Anda belajar untuk merusak tatanan agama kalian. Berarti kalau harus menghafal rajin, kalau harus memurajaah kuat, kalau harus mereview, mengulang-ulang pelajaran, tidak boleh memiliki tujuan untuk menang, tidak boleh memiliki tujuan untuk supaya dipandang pinter, ingin mengalahkan kawan, ingin mendapatkan apresiasi dan penghargaan. Sebab kalau semua motif tersebut ada di dalam diri kita, sesungguhnya kita sedang berjalan meruntuhkan tatanan agama kita. Wa ihlaki nafsika, menghancurkan jiwa. Hingga ada orang yang pintar tapi tumbang. Wa bai'u akhiratika bidunyaka, menjual agama dengan dunia. Fasafaqatuka khasirah, bisnis kalian jadi rugi. Wa tijaratuka ba'irah, perdagangan kalian akan menjadi bangkrut. Rajin, tetapi belajarlah bukan karena ingin menjadi siapa-siapa, menjadi apa-apa. Belajarlah dengan rajin tapi bukan karena takut untuk tidak menjadi apa-apa, tapi belajarlah supaya kita semuanya lebih mengetahui siapa sesungguhnya pencipta kita. Wa in kunta niyatuka wa qastuka, tetapi kalau seandainya niatmu, tujuanmu untuk belajar itu adalah al-hidayata, untuk memperoleh hidayah, mengetahui ma'rifatullah secara lebih luas, supaya menjadi bagian daripada generasi yang memanjangkan risalah agama ini, duna mujarradir riwayah, bukan sekedar menghimpun ilmu, bukan sekedar menghafal riwayat, menghafal syair dan seterusnya. Fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyait,
malaikat akan mengepakkan sayapnya ketika kita berjalan dari asrama ke masjid menuntut ilmu. Wa hitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'id, dan seluruh ikan yang ada di dalam lautan akan memintakan ampun atas kita selama kita menuntut ilmu. Al-Hasan, panca jiwa yang pertama adalah keikhlasan. Bukan hanya sekedar gurunya, bukan sekedar pegawainya, tetapi santrinya ketika harus belajar, memurajaah, menghafal, di atas semuanya itu adalah keikhlasan. Panca jiwa yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Mudir seolah sedang mengingatkan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan harus ikhlas. Bahkan ketika kita harus ilmu, talabul ilmi di panca jiwa yang kelima juga harus ikhlas. Awalnya ikhlas ditutup dengan belajar. Belajarnya diawali dengan keikhlasan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira ila Ustaz Muhammad Khairin ala kalimatil mursyidah. Khamisan at-tawjihat wal irsyadat min mudiril Ma'hadil Hasan Tarbiyatil Islamiyatil Hadithah Al-Ustaz Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haj Ahmad Satari Ismail MA. Falyatafaddal mashkura. Kullun yaktub. Kelas 1 dibuka bukunya, ditulis ya. Dibuka bukunya, ditulis. Kullun yaktub min taujihat min mudirina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'aidu maratan ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi anzalal furqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ala mamarrid duhuri wal a'wam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Al-Muhtaram Naib Mudir Al-Ma'had Ustaz Imam Tariqur Rahman, wal Muhtaram Rais Muassasah Al-Hasan Lit Tarbiyatil Islamiyah, wa Sa'ada Al-Mudarrisin wal Mudarrisat, wa abnai al-ahibba at-talabah
aqulu lakum maratan ukhra ahlan wa sahlan biqudumikum ila hadzal ma'had wa ahlan wa sahlan bi madinatil ilm, ahlan wa sahlan bi madinatit tarbiyah, wa ahlan wa sahlan bi al makan li ajli tanmiyatil ilm wa gharsil akhlaq al karimah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Abnai al-hibba, likai tafhamu jayidan ukallimukum bil lughatil Indonesiah. Anak-anakku semuanya, hadir di sini para ustaz-ustaz, guru-guru kita semuanya, ustazah-ustazah, ibu guru hadir di sini untuk sama-sama mendengar tentang pesantren Al-Hasan. Kalau orang-orang cerdas itu adalah orang yang hidup untuk jangka panjang, orang cerdas. Kalau menanamnya ingin penghasilannya lama, maka menanam yang buahnya agak lama munculnya. Ada pohon yang hari ini ditanam, bulan depan sudah dipetik buahnya, seperti pohon timun. Tetapi 2 bulan berikutnya layu dan mati. Nanam lagi. Yang agak panjang, hasilnya juga panjang. Kalau orang menanam kelapa, lama berbuahnya, 1-2 tahun belum berbuah, baru 3 tahun ada yang mulai berbuah. Tapi hasilnya lama, bisa puluhan tahun, sampai ada yang 50 tahun. Berbeda dengan kelapa sawit. Kalau kelapa sawit berbuahnya agak cepat, tapi matinya juga, produksinya cepat. 35 tahun biasanya, 25 tahun itu sudah produksinya tidak baik. Jadi nanamnya lama, maka hasilnya akan lama. Maka anak-anakku semuanya, belajar itu jangan ingin cepat hasilnya. Walaupun perlu ada yang dimakan. Kalau belajar yang ingin cepat dimakan itu majlis taklim. Majlis taklim datang langsung mengamalkan, ilmunya juga ilmu untuk langsung diamalkan. Itu perlu. Yang di pesantren ini nanti ada ilmu-ilmu yang langsung diamalkan. Seperti masalah kewajiban-kewajiban berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, itu langsung diamalkan. Tidak ditunda. Kalau yang lainnya, belajar bahasa Arab, belajar fikih, usul fikih, belajar hadis, belajar mustalah hadis, belajar Quran, belajar ulumul Quran. Ini adalah penyemaian untuk menjadi bibit.
Sehingga pesantren ini sebenarnya adalah pesantren pembibitan. Maka nanti anak-anakku sekalian, kalau cuma setahun, cuma 2 tahun belum jadi bibit. Minimal 6 tahun kalau di Al-Hasan itu baru jadi bibit unggul. Kalau belum, ini anak-anak sekalian, banyak kakak-kakakmu itu, bukan banyak, ada beberapa yang kelas 3 pindah. Akhirnya bahasa Arabnya nggak mateng, hafalan Qur'annya habis. Kemudian ketika SMA dan meneruskan di perguruan tinggi, bahasa Arabnya sudah lupa karena belum jadi bibit. Untuk mematangkan bibit supaya tua itu 6 tahun. Nah, anak-anak sekalian, jadi pesantren ini sekali lagi adalah pesantren untuk menyiapkan bibit-bibit unggul, bibit-bibit ulama, bibit-bibit dai. Sehingga pelajarannya semua dasar-dasar, prinsip-prinsip tentang keislaman diajarkan. Boleh jadi di luar nggak diajarkan. Ada yang tidak mengajarkan balaghah, ilmul badi', ya, ada yang nggak diajarkan karena nggak menyiapkan bibit unggul. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, kita siapkan anak-anak ini untuk dijadikan bibit-bibit unggul. Nah, anak sekalian, khususnya yang baru, juga untuk yang lama, kalau melihat pesantren Al-Hasan, jangan melihat separuh-separuh. Lihatlah Al-Hasan itu secara utuh. Al-Hasan ini satu lembaga pendidikan yang harus dilihat secara utuh. Jangan melihat, wah di Al-Hasan enak nanti bahasa Arabnya bagus. Itu belum benar. Walaupun ada benarnya tapi belum utuh. Wah di Al-Hasan saja, SMP-nya di Al-Hasan supaya bisa hafal Al-Quran. Nanti kalau hafal Al-Quran kan bisa meneruskan ke SMA unggulan. Setengah-setengah. Bukan bahasa Arabnya saja, bukan tahfidznya saja, bukan kalau di Al-Hasan itu menyiapkan untuk jadi pemimpin, latihan kepemimpinan sejak kelas 1 dilatih kepemimpinan, bukan itu saja. Semuanya utuh. Maka anak-anak sekalian, ikutilah semua program di Al-Hasan ini, jangan dipilih-pilih. Kalau disuruh belajar imla, belajarlah imla dengan baik. Kalau disuruh belajar khot, pelajarilah khot itu dengan baik. Maka anak-anak sekalian, saya harapkan anak-anak di Al-Hasan ini nulisnya bagus semuanya. Iya, kalau nulis itu nulisnya yang bagus. Sebab al-khottu zainun li ahli. Nanti bisa menjadi hiasan. Kalau tulisannya bagus itu, wah ini bagus ini tulisannya. Bukan sekedar tulisan susunannya, sampai bentuknya. Maka khot dalam bahasa Arab itu luar biasa, berkembang. Kalau ada pelajaran, jangan dianggap remeh kalau ada pelajaran. Walaupun seperti latihan berpidato, anak-anak sekalian. Kalau disuruh latihan berpidato, siapkan. Jangan kalau diberi tugas untuk menjadi, ada yang menjadi MC, ada latihan MC. Ada yang menyampaikan pidatonya, jangan mundur. Ini ada gejala beberapa orang, mudah-mudahan gak ada yang akan datang dan tidak boleh. Tolong para
pengasuh di asrama, penjaga asrama, jangan ada anak santri kalau diberi tugas untuk ceramah, pidato bahasa Arab atau Inggris kemudian minta diganti. Ada yang minta jadi haris. Udah, saya yang jadi haris saja, ente yang masuk pidatonya. Itu nanti berbahaya itu, nanti nggak bisa. Sebab manusia itu dilihatnya ya pemuda itu kalau memiliki dua hal. Kata penyair apa? Lisanul fata. Anak-anak lama, lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu. Pemuda itu separohnya adalah lisan dan separohnya adalah hati, isi ilmunya dan bagaimana menyampaikan ilmu melalui lisannya. Maka wajib bisa berpidato semuanya. Anak-anakku wajib bisa berpidato. Ya. Kalau saya dulu waktu di pesantren itu yang sekelas dengan saya dengan Ustadz itu diantaranya Profesor Dr. Din Samsuddin. Sampai kelas 5 sama, sampai kelas 6 sama. Dijadikan petugas di Qismul I'lam sama. Terus ketemu lagi. Setelah selesai saya yang ke timur, beliaunya yang ke barat. Saya ke Mesir, beliaunya ke Amerika. Selesai sama-sama lagi, ngumpul lagi. Sekarang sama-sama di One Team MUI dan terus itu beliau itu ceramahnya enak. Latihannya sejak dulu. Maka anak-anakku seluruhnya harus latihan. Kalau disuruh untuk pidato, siapkan bahasanya. Kalau bahasa Arab ditulis dulu. Kalau belum bisa membaca teks terlebih dahulu. Yang bahasa Inggris juga begitu. Untuk berani. Sebab mufrodat itu banyak hafal juga nantinya ketika banyak berpidato. Maka tidak boleh mundur kalau diberi tugas pidato. Jadi lihat pesantren Al-Hasan ini jangan dilihat dari bahasa Arabnya saja, atau dari hafalan Qur'annya saja, atau dari pidatonya saja, atau dari gedungnya apalagi. Al-Hasan harus dilihat secara utuh. Tujuannya untuk mendidik generasi-generasi yang akan datang, generasi yang memiliki minimal 3 kekuatan, 3 ciri. Memiliki berapa ciri? 3 ciri. Ya. Pertama, berkekuatan akidah. Apa? Berkekuatan akidah. Yang kedua, berkekuatan akhlak. Yang ketiga, dibalik, berakhlak kekuatan. Apa tadi? Pertama, berkekuatan akidah. Yang kedua, berkekuatan akhlak. Yang ketiga, berakhlak kekuatan. Apa maksudnya? Pertama, berkekuatan akidah artinya kamu sekalian harus memiliki akidah yang kuat. Sebab ketika di zaman akhir, zaman fitnah, banyak aliran-aliran sesat. Ada yang pura-pura Islam padahal dia bukan Islam. Ibadahnya ingin seperti sholat tetapi padahal dimasukkan unsur-unsur dari agama lain. Aliran-aliran sesat sangat banyak.
Oleh sebab itu harus berkekuatan akidah. Kalau kekuatan akidahnya dimiliki, kelak anak-anakku sekalian, kalau jadi orang, jadi pejabat, tidak gampang disogok, tidak gampang dibeli dengan uang. Sebab masa yang akan datang berat ketika umat manusia dimiskinkan, maka iming-iming dari Dajjal dan pengikutnya itu dengan kekuatan dunia. Maka kalau disuruh ikhlas, sederhana, itu sebenarnya menyiapkan diri anak-anak seluruhnya ini untuk tidak bisa disogok dengan materi. Manusia-manusia yang merasa bahwa dirinya adalah sangat berharga dibandingkan dengan harta dunia. Jadi anak-anak sekalian, berkekuatan akidah. Akidahnya kuat. Maka pelajaran akidah yang kelas 1, anak-anak sekalian, walaupun menggunakan bahasa Indonesia, itu dipelajari dengan benar. Dan yang mengajarkan akidah, jangan anak kecil. Yang mengajar anak akidah kelas 1 itu orang yang betul-betul berpengalaman. Sebab menguatkan. Di kelas 1 itu akidahnya harus kuat. Yang kedua, anak-anak sekalian, ditanamkan untuk generasi yang akan datang ini berkekuatan akhlak. Artinya yang dibanggakan oleh siswa dan alumni Al-Hasan adalah akhlaknya, kekuatan akhlaknya, sehingga merasa bahwa dirinya harus jadi contoh. Jadi dari ketua yayasan, kamu sekarang harus jadi contoh. Al-mu'min mir'atu akhi, bahwa mukmin itu adalah merupakan cermin bagi saudaranya, maka harus dijadikan contoh oleh saudaranya yang baik-baik. Anda ini, anak-anakku harus betul-betul jadi orang-orang yang berakhlak mulia. Oleh sebab itu, akhlak mulia ini sasaran daripada diturunkannya Islam. Innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Hanyalah aku diutus, kata Rasulullah SAW, kecuali hanya untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia. Oke, akhlak mulia. Maka wajib berkekuatan akhlak. Di mana saja anak-anak Al-Hasan, alumni Al-Hasan, yang ditampilkan adalah akhlaknya yang mulia. Di mana saja. Oh iya, kalau anak-anak Al-Hasan, alumni Al-Hasan, itu anak-anak jujur, tidak pernah menipu. Hati-hati. Kalau ada alumni Al-Hasan menipu, itu kualat, kena laknat. Karena senantiasa didoakan. Anak-anakku senantiasa didoakan. Ustadz-ustadz ini sering mendoakan. Bahkan kawan-kawannya mendoakan supaya semuanya pada lulus. Ya. Ini kalau menjelang ujian saja baru Allahumma ja'alna minan najihin, amin. Banyak kalau untuk lulus. Tapi kalau diminta yang lain-lain akhir kok tenang aja, aminnya pelan. Tapi menjelang ujian nanti lihat, anak-anakku ini kalau menjelang ujian, kalau ada doa, imamnya doa Allahumma ja'alna minal najihin, amin. Tapi ketika Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, diem aja. Tapi pas Allahumma inna nas'aluka Allahumma ja'alna minan najihin, langsung ramai. Jangan, itu penting memang sukses itu. Tapi keduniaan dan keakhiratan itu satu kesatuan, dan akhirat itu adalah yang paling inti. Wal akhiratu khairu wa abqa. Anak sekalian, tadi tujuannya pesantren ini untuk menanamkan akidah yang kuat, akhlak yang mulia. Tapi juga alumni Al-Hasan
diharapkan, ini khususnya yang sudah apalagi kelas 4, kelas 5, kelas 6, bahwa alumni Al-Hasan harus berakhlak kekuatan. Tadi berkekuatan akidah, akidahnya harus kuat. Berkekuatan akhlak, akhlaknya harus kuat, mulia, tidak gampang untuk digoda oleh iblis, oleh penggodaannya. Tapi yang ketiga ini berat, berakhlak kekuatan. Artinya dia kuat dalam segala hal. Diharapkan hafalannya kuat, ibadahnya kuat, berakhlak kekuatan, kuat dalam segala hal. Matematikanya kuat, walaupun pelajarannya sebentar, bagaimana kuat. Bahasa Inggrisnya kuat, bahasa Arabnya kuat, semuanya karena harus bersifat kekuatan, memiliki akhlak kekuatan. Anak-anak sekalian, lihat ya, hadis-hadisnya sangat banyak agar kita ini memiliki banyak kekuatan. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Ini anak-anak harus hafal dalam kitab Al-Jami', Bulughul Maram, kitab Al-Jami' yang paling akhir itu, minimal hafal itu kitab Al-Jami' itu. Di antaranya hadis yang ada di kitab Al-Jami' ini, di antaranya adalah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat, kuat jasmaninya, kuat rohaninya. Nanti kelak anak-anakku kuat ekonominya, kuat pendidikan, semuanya serba kuat. Itu yang diharapkan. Maka diperintah oleh Al-Quran, kita semuanya disuruh, guru-gurunya, mudirnya, yayasannya, seluruhnya disuruh menyiapkan kekuatan. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkanlah untuk menghadapi mereka semua bentuk kekuatan. Makanya tujuan daripada pendidikan di sini menyiapkan kekuatan akidah. Terus apa? Yang kedua, kekuatan akhlak. Yang ketiga, berakhlak kekuatan. Jadi kuat semuanya. Jadi kalau ada anak-anak yang enggak olahraga, hati-hati. Ini para musyrif, para guru, kalau ada anak yang enggak olahraga, hati-hati itu. Nanti lemah itu. Wajib olahraga. Pada waktu olahraga, olahraga. Pada waktu belajar, belajar. Jangan waktu belajar olahraga. Biasanya kalau waktu belajar olahraga, itu yang terlambat disuruh lari itu biasanya. Jadi anak-anak sekalian, lihat pesantren ini, lihatnya secara utuh. Utuh. Kemudian yang dicari tadi adalah thalabul ilmi, itu ilmu yang dicari, bukan cari ijazah. Niatlah sampaikan kepada bapak ibumu bahwa saya ke Al-Hasan bukan nyari ijazah, tetapi untuk thalabul ilmi, sehingga Rp1, Rp2, Rp100.000 dari yang dikeluarkan oleh ibu bapakmu seluruhnya pahala. Karena thalabul ilmi, ibumu bapakmu membelikan baju, membayar uang bulanan, itu seluruhnya akan berpahala ketika kamu sekalian, wahai anak-anakku, untuk thalabul ilmi. Tujuannya bukan untuk cari ijazah. Sekali lagi anak-anak sekalian, supaya ibu bapakmu banyak berpahala, kamu juga berpahala, maka pasang niat di awal ke pesantren ini untuk thalabul ilmi. Maka kalau ada anak yang males-malesan, itu salah tujuan.
Ada anak yang cari enak-enak di pesantren. Ada pesantren yang enak, ya, itu di daerah BSD itu ada pesantren enak, nggak saya sebutkan namanya. Bayarnya juga enak, minimal masuk itu 100 juta lebih daftar. Enak, ya. Kok enggak? Setiap bulan murah, minimal 8 juta setiap bulan. Tapi ustadz-ustadznya itu membuat anak-anaknya tuh enak, nggak boleh dipaksa. Kalau dipaksa lapor polisi. Akhirnya guru-gurunya juga malas, daripada dilaporin polisi dulu, biarin aja anaknya main-main melulu. Habis kalau disuruh ini itu dikerasin sedikit, lapor polisi. Karena sudah dibayar semuanya. Sedangkan di pesantren ini tolabul ilmi, bukan cari enak-enak. Kalau makan juga makannya yang sederhana. Kalau kebanyakan makan nanti banyak tidur. Yang banyak makan itu banyak ngantuk. Jadi kalau ada yang ngantuk mungkin nambah itu makannya, ya. Jadi anak sekalian diingatkan kembali, sudah. Tujuannya ke Al Hasan untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu, bukan mencari yang enak-enak. Sudah. Coba lihat sejarah para nabi, orang-orang yang hebat di dunia ini. Nabi yang akhir zaman itu Nabi Muhammad SAW. Ketika kecil sudah yatim. Kemudian hidupnya enak? Tidak. Kenapa? Karena disiapkan oleh Allah untuk jadi pemimpin. Nabi Musa setelah lahir saja sudah dilepaskan oleh ibunya, ditaruh di sampan, kemudian dimasukkan ke dalam sungai. Karena apa? Takut dibunuh oleh Fir'aun. Hidupnya sengsara. Para anbiya hidupnya sengsara. Karena apa? Disiapkan untuk jadi pemimpin. Kalau anak-anakku ingin jadi orang hebat, hiduplah sederhana sejak sekarang. Kalau hidup mewah, gampang. Disuruh menghabiskan uang ratusan juta satu hari, gampang. Yang sulit itu adalah bagaimana tanpa uang, tanpa harta bisa hidup. Hidupnya sederhana. Nabi Muhammad SAW ketika sudah Nabi jadi Nabi pun biasa hidup sederhana. Maka pernah disampaikan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, apakah kamu ingin kalau Mekah ini dijadikan intan permata, emas semuanya untuk kamu? Jawabnya Nabi apa? Ya Rasulullah, ya wahai Jibril, biarlah saya aju'u yauman wa ashba'u yauman. Biarlah saya lapar sehari dan kenyang sehari. Puasa Daud, kenyang sehari, lapar sehari. Itu pemimpin. Kalau ada pemimpin yang enak-enakan, rakyatnya yang sengsara. Baik anak-anak sekalian, jadi anak-anakku,
disiapkan untuk bisa hidup sederhana, disiplin, kemandirian. Jangan gampang-gampang sedikit-sedikit minta dikirim. Sudahlah, ini anak-anak sekalian, alhamdulillah ustadz-ustadz di sini sangat perhatian, ya, sangat perhatian, insya Allah. Ya. Makanan belum waktunya sudah disiapkan, tinggal makan, nggak disuruh untuk masak. Supaya apa? Anak-anakku tambah waktu untuk belajarnya sungguh-sungguh. Bahkan ada yang orang tuanya belum bayar juga, masih nggak diberitahu anaknya. Yang paling diberitahu yang ditagih itu bapaknya aja, supaya anaknya tetap belajar bagus. Jadi anak-anak sekalian, belajar yang baik, sederhana. Ingat, ke Al-Hasan yang dicari adalah ilmu. Kalau mumpung di pesantren ada sesuatu yang tidak paham, banyak guru. Bisa nanya ustadz yang di kelas. Kalau ustadz yang di kelas umpamanya tidak mampu untuk menjawab, umpamanya masih ada banyak ustadz-ustadz. Insya Allah ada yang menjawab. Jadi tujuannya anak-anak sekalian ke sini adalah untuk disiapkan akidahnya yang kuat, akhlaknya mulia, dan memiliki kekuatan dalam berbagai aspek. Jasmaninya kuat, ya, ruhiyahnya kuat, ibadahnya kuat. Nah, itu. Anak-anak sekalian, untuk mengingatkan kepada yang lama juga ini. Jadi jangan malas-malesan, kalau waktunya olahraga, olahraga. Waktunya makan, makan. Waktunya ke masjid, ke masjid. Ya. Kemudian, anak-anak sekalian, semua aktivitas yang ada di pesantren ini seluruhnya akan dijiwai oleh panca jiwa yang tadi dihafalkan. Keikhlasannya, kesederhanaannya, kemandiriannya, ukhuwah Islamiyahnya, dan tujuannya adalah thalabul ilmi. Dan semua pelajaran yang ada di pesantren, anak sekalian, makanya guru-guru juga harus memahami ini dengan baik. Ketika ngajar harus dimasukkan unsur-unsur yang 5 jiwa itu. Ketika ngajar, bagaimana supaya mandiri. Tapi juga semua pendidikan di sini adalah arahnya pendidikan kemasyarakatan. Satu, pendidikan kemasyarakatan, artinya bahwa anak-anak sekalian akan hidup di masyarakat, maka wajib nanti bisa hidup di masyarakat. Mengapa anak-anak sekalian nanti kalau sudah kelas 3, kelas 4 sudah diajari masalah yang kaitannya dengan perbedaan madhab, supaya bisa hidup di masyarakat dengan baik, menjadi perekat umat. Tidak lagi meributkan masalah usoli, tidak ribut. Ada yang usoli, ada yang tidak, nggak masalah. Ada yang wudu, nawaitul wudu'a, ada yang langsung niatnya ketika membasuh muka dalam hati saja niatnya, ada yang begitu, tidak mempermasalahkan. Nanti apakah sholat tarawihnya mau 8 rakaat atau 20 rakaat, tidak mempermasalahkan, hidup di masyarakat biasa. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, kalau di masjid ini kadang-kadang ada yang pakai kunut, ada yang tidak, tapi wajib bisa kunut. Anak-anakku semuanya di sini wajib bisa kunut. Walaupun nanti setelah di masyarakat, karena di lingkungan Muhammadiyah atau di lingkungan lainnya nggak pakai kunut, kalau nggak baca kunut gampang. Tapi repotnya anak-anak kalau nggak bisa kunut, hidup di kalangan orang-orang tradisional, di kalangan orang NU, disuruh kunut nggak bisa, wah,
nggak diakui. Karena pendidikannya pendidikan kemasyarakatan. Jadi anak-anakku sengaja kalau di sini mengapa wirid anak-anakku wajib bisa. Nanti kalau sudah di luar mau dipakai atau tidak, wiridnya pelan atau jahar itu enggak masalah. Tetapi ketika anak-anakku ada yang jadi menantunya orang NU, kamu wiridnya yang keras, sudah bisa. Maka banyak orang NU yang jadi Muhammadiyah, orang Muhammadiyah jadi NU, orang Muhammadiyah jadi menantunya orang NU, orang NU jadi menantunya orang Muhammadiyah. Banyak. Kenapa? Kita sudah tidak membahas lagi masalah itu. Anak-anakku hidupnya adalah bermasyarakat. Jadi selama di pesantren cobalah ya, jangan mengurusi masalah perbedaan-perbedaan. Ada yang pakai usoli, yang tidak, itu enggak masalah. Yang penting niat sholat itu yang benar niatnya. Tapi jangan lupa sudah Allahu Akbar loh, saya niat belum. Nah itu yang enggak benar. Sebab niat itu kapan adanya? Ketika takbiratul ihram. Kalau artinya yang masih tertutup, kadang-kadang takbiratul ihramnya lama. Allah enggak masuk-masuk itu. Ya. Seharusnya Allahu Akbar sudah cukup karena niat itu di hati. Hati itu seperti komputer, klik saja masuk semuanya. Itu hati kita. Yang banyak permasalahan banyak ketika di hati itu masuk seluruhnya itu seperti ngeklik saja. Jadi anak sekalian bermasyarakat ya. Ini hidupnya kemasyarakatan. Pendidikan di sini seluruhnya hidup sederhana. Maka jangan membawa barang mahal ke pesantren. Membawa orloji yang jutaan, jangan. Enggak penting. Pakai baju mintanya yang mahal-mahal, jangan. Yang sederhana saja. Yang penting enggak bau. Tetap bersih, suci. Jadi anak-anakku sekalian, hidupnya arahnya hidup sederhana. Sebab kalau hidup kaya gampang, asal ada uangnya. Kalau pas enggak ada uangnya, kalau sudah biasa hidup sederhana, biasa. Jadi anak-anakku seluruhnya di pesantren ini jangan ada yang wah. Merasa sepatunya yang inginnya berapa juta begitu. Ya Allah. Kalau anak-anakku masuk ke Blok M Pasar Raya, ada katok saja harganya 1,5 juta katok. Katok itu apa? Celana dalam. Masya Allah. Wah sarung itu harganya 3 juta. Ngapaan? Baju 2 juta. Apaan? Baju yang murah. Makanya 600.000 di pesantren ini bisa untuk berapa seragam? 6 seragam itu 600.000. Murah. Yang penting bersih. Yang penting bersih, suci. Kehidupannya yang di pesantren ini arahnya selain tadi hidupnya adalah bagaimana kemasyarakatan, supaya kita ini bisa hidup di masyarakat dengan nyaman, bisa membantu masyarakat. Juga jiwa kesederhanaan tadi, hidupnya hidup sederhana. Tapi juga hidup yang berdikari sendiri-sendiri. Jangan enaknya saja yang nyuci ya, kaos orang lain diambil kaosnya dia ditaruh di situ. Jangan. Ingat anak-anak sekalian, kalau ingin ilmunya bermanfaat, jangan sekali-kali makan yang haram. Jangan makan yang haram. Mengambil hak orang lain, sandal orang lain.
kaos orang lain, baju orang lain, itu awal daripada kegagalan dalam hidup. Kalau sandalnya hilang, dicari dulu. Insya Allah di sini walaupun kadang-kadang makan 3 kali, tapi nggak ada yang makan sandal, insya Allah. Ya, nggak ada. Makanya dicari dulu. Itu biasanya campur aduk. Kalau bisa sandalnya jangan ada yang sama kecuali diberi tanda. Sebab kalau gosok, khawatir dosanya itu menutup ilmu. Anak-anak kelas 2 itu sudah belajar Imam Syafi'i yang 7 tahun hafal Quran. Umur 10 tahun hafal kitab kiainya, Muwatta itu kitab gurunya. 16 tahun jadi mufti, tapi masih merasa kesulitan menghafal. Saya datang ke makam gurunya di Mesir, Kiai Waqi' diantaranya. Datang ke makamnya, ya, di Mesir, ada di sana. Itu dalam waktu hidupnya lapor kepada kiainya, Kiai Waqi'. Anak kelas 2 seharusnya sudah hafal ini. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Jangan makan haram, jangan berbuat maksiat kalau ingin cerdas. Kata Imam Syafi'i tadi, syakautu ila Waqi', saya mengadu kepada guruku Kiai Waqi'. Su'a hifdzi, tentang kesulitan menghafal. Ini setelah pindah ke Mesir pada qaul jadidnya, itu laporan pada kiainya agak sulit menghafal, padahal luar biasa dibandingkan dengan kita. Maka kiainya fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka kiainya menasihati, membimbingnya untuk meninggalkan kemaksiatan, tidak makan haram, tidak menggunakan yang haram. Ya. Kalau nggak punya, minta. Datang ke Ustadz Sofi, Ustadz saya habis makanannya. Itu. Iya, itu Ustadz kita itu untuk mengadu. Jadi bapakmu di rumah, ibumu di rumah, di sini banyak ustadz-ustadz untuk ditanya, dimintai bimbingan, silakan itu ustadz-ustadz itu. Jadi berdikari dan sederhana. Kemudian pendidikannya di pesantren ini tidak berpartai. Catat. Tidak berpartai, bukan tidak berpolitik, berpolitik wajib, tapi tidak berpartai, sehingga kalau ada orang partai apa saja ke sini, copot bajunya. Walaupun bapaknya itu jadi tokoh partai, jangan dibawa-bawa ke pesantren. Di sini untuk belajar, bukan untuk pemilu. Tidak berpartai, itu pendidikan di sini. Tapi kalau nanti anak-anakku sampai di luar, itu sih terserah. Tapi di pesantren tidak berpartai. Maka kalau ada guru ya yang berpartai, bukan berpolitik. Berpartai itu ada lambangnya. Kalau berpolitik nggak ada lambangnya. Ya suruh milih, apa mau mengajar, apa mau berpartai. Kalau berpartai di luar pesantren, jangan ada yang bawa, walaupun nanti mungkin ada anaknya orang Golkar ke sini, bapaknya boleh jadi pakai dinas baju Golkar, tapi
anaknya dan gurunya di sini tidak berpartai. Kemudian yang keempat, tujuan pokoknya di pesantren adalah ibadah thalabul ilmi. Ibadah thalabul ilmi. Jadi seluruhnya diarahkan untuk thalabul ilmi. Maka hirs dulu yang kelas 1 sudah belajar dulu ada kitab Ta'lim Muta'alim. Juga ada mahfuzatnya walaupun berbeda. Ya. Ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika an tafsiliha bibayani. Ya. Bisitatin zakain wa hirsin wajtihadin aw bulghatin wajtihadin wa irsyadi ustadzin wa tuli zamanin. 6 syaratnya. Di situ diantaranya adalah zaka, cerdas, dan kamu semuanya anak-anakku cerdas. Kalau nggak cerdas nggak lulus di sini. Cerdas semuanya. Maka jangan dirusak kecerdasan itu. Ada yang merusak kecerdasan dengan rokok. Rokok merusak kecerdasan. Zakain. Yang kedua, hirsin, tamak. Nah, tamak untuk menuntut ilmu. Apa saja kalau ada ustadz bicara, catat. Ada taujihad, dicatat. Itu kumpulkan catatanmu. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 catatan itu ada, indah sekali. Kalau dulu waktu SMP itu belajar di pesantren tradisional. Ustadz, ini saya belajar di pesantren tradisional. Waktu di pesantren tradisional itu baca kitab kuning. Kitab kuningnya masih ada semuanya. Saking capeknya kadang-kadang ngantuk sambil ngaji. Kadang-kadang ngantuknya ke depan. Kadang-kadang ada tandanya juga kalau dia ngantuk itu. Nih, ada yang jatuh dari mulutnya ke kitabnya. Nah itu saking ingin belajarnya sampai ngantuk-ngantuk. Apalagi ketika di Puntet itu mengaji sama almarhum Kiai Fuad Hashim, itu mengajinya jam 2 pagi. Jam 2 pagi ngaji kitab Al-Majalis As-Sunniyah. Itu pagi-pagi sampai sahur. Terus setelah subuh diteruskan kembali dengan kitab yang lain. Masya Allah. Itu saking hirs sepanjang hari ngaji. Sehingga kadang-kadang 1 bulan bisa menyelesaikan 10 kitab kuning 1 bulan. Al-hirs, zakain wa hirsin wa jihadin. Keseriusan sungguh. Wa bulgha, biaya. Syaratnya belajar itu wa irsyad ustadzin, ada bimbingan dari ustadz. Maka perhatikan kalau ustadz bilang dan ngajar di kelas, tolong dicatat. Kalau ustadz menyuruh kamu rajinlah sholat duha, jangan lupa doakan kedua orang tua, jangan lupa ikuti irsyadul ustadz itu. Dan ada waktu yang ada syarat yang tulis zaman, adanya zaman yang cukup, waktunya cukup. Ya, kalau di Al Hasan kalau lulusan SMP ke sini 4 tahun. Kalau lulusan SD ke Al Hasan 6 tahun. Ya. Jangan mogok di jalan. Kalau ingin jadi bibit unggul. Anak sekalian, apa saja ini kriteria alumni yang ingin dihasilkan? Ini sudah setengah 12 ya. Sebentar lagi anak sekalian. Ada 8 kriteria ditulis ya. Alumni yang diharapkan ya sudah belajar 6 tahun di sini. Pertama,
Pertama, berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, bukan di sini tempatnya. Di sini belajar ahlus sunnah, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, anak-anak sekalian, alumninya harus menjadi ahlul ibadah, ahli ibadah. Ahli ibadah itu ibadahnya benar dan semua kewajiban dilaksanakan, sedangkan yang sunnah-sunnah dilaksanakan minimal 60%. Itu ahlul ibadah. Makanya kalau sholat duha, ya istilahnya jangan, kalau 30 hari itu 1 bulan, maka minimal 18 harinya itu sholat duha. Jangan sampai kurang dari 18 hari. Itu ahlul ibadah. 60%. Kalau baca Al-Quran seharusnya 1 bulan khatam, minimal anak-anak sekalian nanti alumninya itu minimal 1 bulan itu 18 juz membacanya rutin. Ini untuk mengantisipasi nanti ustazah-ustazah apa yang kadang-kadang kalau perempuan itu ada mennya, nanti kasihan kalau disuruh 30 juz terus setiap bulan, ada istirahatnya mereka. 60%, sebab 60 itu tanda kelulusan yang paling kecil itu. Lulus ahlul ibadah. Itu yang kedua. Jadi yang pertama berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua menjadi ahlul ibadah. Semua kewajiban ibadah dilaksanakan, yang sunnahnya minimal 60%. Kemudian yang ketiga, berakhlak mulia. Jadi semua alumni di sini yang belajar dan alumni berakhlak mulia. Kalau ada yang mencederai pesantren, dia di luar mengaku alumni dari pesantren Al Hasan, taunya jadi koruptor, nanti akan terlaknat. Taunya jadi koruptor. Oh, dari Al Hasan lulusannya ada yang jadi koruptor. Nauzubillah min dzalik. Ya. Berakhlak mulia. Yang keempat, udah ditulis. Yang keempat, memiliki wawasan yang luas. Maksudnya wawasan yang luas, anak-anak sekalian, nanti kalau ada perbedaan pendapat di luar ataupun di pesantren, ada yang memegang Al-Quran tanpa wudhu, ya mereka punya dalil walaupun wujuhul istidlalnya berbeda. Kalau ada yang sentuhan dengan lain jenis, ada yang enggak membatalkan wudhu, ya itu ada pendapat dari salah satu madhab yang 4. Wawasannya luas. Jadi kalau di luar nanti ada yang, anak sekalian, ada yang suka baca talqin, itu mereka punya landasannya. Kalau umpamanya di antara alumni yang nggak mau baca talqin, ya silakan, nggak masalah. Karena luas wawasannya. Kerusakan daripada perpecahan yang disebabkan akibat perpecahan itu karena banyak orang-orang yang berwawasan sempit. Maka anak-anakku diharapkan menjadi perekat umat dengan wawasan yang luas itu. Yang kelima, memiliki badan yang sehat. Artinya riyadhah, olahraganya rutin. Anak-anak sekalian, nih hati-hati, guru-guru juga jangan dianggap nanti guru-guru jarang olahraga, ngaji melulu. Ya, nggak bagus ngaji melulu itu. Perlu ada olahraganya. Inna li jasadika alaika haqqan.
Jasadmu punya hak. Waktunya makan, waktunya puasa. Olahraga. Maka anak-anakku wajib berbadan sehat. Yang keberapa sekarang? Yang keenam, disiplin dalam semua urusan. Disiplin. Makanya di sini anak-anak sekalian, sistemnya seperti sistem tentara. Perhatikan. Tetapi ghairu sharim. Sistem tentara tapi nggak full. Waktu belajar. Waktu mandi. Olahraga olahraga berhenti. Kalau sudah bel dibunyikan, kemudian masih ada yang olahraga, nanti kena sanksi. Itu nggak disiplin. Anak sekalian, ini disiplin dalam semua urusannya. Yang keberapa berikutnya? Yang ketujuh. Diharapkan anak-anakku semuanya ini, alumninya, yang belajarnya dan alumninya itu menjadi orang yang menghargai waktu. Mahal waktu itu. Enggak usah dijelaskan, nanti panjang. Ini ada waktunya. Jadi guru-guru juga sering mengingatkan, ya, kalau gurunya terlambat, ini tahfidz pagi, kalau ada gurunya yang terlambat, anak-anak sekalian belajar sendiri, jangan ikut diem aja. Ustadznya sudah terlambat, anak-anakku kadang-kadang nunggu, sudah ngapal sendiri aja dulu sambil ustadznya datang. Tapi ustadznya memang kalau bukan alumni dari sini sering terlambat. Ya. Kalau ada alumni dari sini terlambat juga, itu keterlaluan itu. Ya. Jangan subuh itu banyak yang terlambat itu. Yang ketujuh ya. Yang terakhir. Yang kedelapan. Ya. Yaitu bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk orang lain. Ini anak guruku, silakanlah saling memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan merepotkan orang lain. Barang siapa yang suka merepotkan orang lain, nanti matinya repot. Setelah matinya repot. Ya. Mudahkanlah orang lain. Ya. Man yassara ala mu'sirin yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Orang yang memudahkan urusan orang lain akan dimudahkan oleh Allah di dunianya dan di akhiratnya. Apalagi pada hari kiamat, membutuhkan kemudahan, seringlah menolong orang lain. Jangan menyusahkan orang lain. Kalau mengambil baju orang lain itu menyusahkan. Mengambil sandar orang lain itu menyusahkan. Nanti akan susah hidupnya. Kalau seandainya yang digosok sandalnya itu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang gosok sandal saya, ya Allah, mudah-mudahan sakit, itu khawatir diijabah. Karena dia dizalimi dengan diambil sandalnya, kemudian doanya tidak dibatasi oleh Allah. Antara diri yang dizalimi dengan Allah langsung diijabah. Nah ini hati-hati anak sekalian. Hiduplah untuk ya bisa banyak menolong orang lain. Kalau ada tetangganya di kamar itu kelihatannya orang tuanya ini kan ada yang dari Papua, ya ada yang dari jauh. Kemudian belum dapat kiriman, ya tetangganya kok kelihatan sedih, nggak punya uang ya. Wah begitu ditanya. Itu namanya peduli dengan saudaranya. Jangan menyusahkan kalau ingin ilmunya manfaat. Baik anak-anak sekalian, ini sudah jam 11 ya 45 ya, nanti insya Allah ada taujihat secara rutin ya, mudah-mudahan
anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang soleh, sukses, hafal Quran, pelajarannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang hebat di masa depan insyaallah. Ya. Anak-anak sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bapak ibumu ikut mendoakanmu selalu agar kamu sekalian senantiasa sehat dan bisa menuntut ilmu dengan nyaman. Ustadz-ustadz juga saya mohon dalam tahajudnya para ustadz itu, ustadz-ustadz apalagi wali kelas itu ketika tahajud, santri-santri yang dijadikan ya sebagai satu kelas yang dijadikan walinya itu, yang mudah-mudahan diingat, didoakan, mudah-mudahan semuanya sukses. Jadi hubungan kita dengan santri itu bukan sekedar hubungan bahwa kita guru, mereka belajar, tetapi sudah hubungannya ada satu keluarga. Nanti mudah-mudahan kita masuk surganya juga bersama-sama. Amin. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira ala taujihat wal irsadat limudiril ma'had Profesor Dr. Kiai Haj Ahmad Satari Ismail MA. Sadisan qiraatud du'a sayakumu bihi al Ustad al Mukarram Ustad Sofiul Kamal, falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya narfa aydiyana ila sama. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim min jami'i dhunubi wal khataya wa natubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا معسرا إلا يسرت أموره كله ولا مريضا إلا شفيته ولا طالب علم إلا يسترت سبيله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور طلابنا وأمور معهدنا هذا الحسان ما دامت السماوات والأرض واجعلنا من الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب أساتذتنا وذنوب مشايخنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thaminan
al-ikhtitam. Hayya bina nakhtatim ijtima'ana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirukum min kulli khati'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.